Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Indi Fitriani Aripan, Damira Syahna, Winda Mulyani, dan Nurul Fadilah. Pada subtema kali ini kita akan mempelajari tentang perpindahan panas. Adapun tujuan pembelajaran sebagai berikut adalah siswa dapat membuat laporan kegiatan percobaan perpindahan secara konduksi. Lebih dalam tentang perpindahan panas. Secara alami, energi panas dapat berpindah dari benda yang panas ke benda yang dingin. Perpindahan panas dapat terjadi melalui 3 cara. Cara yang pertama yaitu hantaran atau konduksi, yang kedua aliran atau konveksi, yang ketiga pancaran atau radiasi. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang konduksi. Konduksi atau perpindahan melalui hantaran adalah cara perpindahan panas melalui suatu benda tanpa disertai perpindahan benda tersebut. Jadi, pada perpindahan panas, secara konduksi yang berpindah hanya energi panasnya saja ya. Nah, benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut konduktor, dan yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik disebut isolator. Nah, berikut adalah contoh benda konduktor. Yang pertama ada besi, aluminium, dan tembaga, yang merupakan benda logam penghantar panas yang baik. Sedangkan contoh untuk benda isolator yang pertama ada kaca, yang kedua kayu, yang ketiga plastik. Berikut merupakan benda-benda penghantar panas yang buruk. Anak-anakku yang solih dan solihah, berikut ini adalah contoh peristiwa konduksi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pertama ada memasak air menggunakan panci logam. Logam merupakan penghantar panas yang baik, jadi air yang ada di dalam panci akan lebih cepat mendidih. Contoh kedua ada sendok yang berada di dalam minuman panas. Sendok yang didiamkan di dalam minuman panas akan menyebabkan panas dari air berpindah ke sendok. Nah, untuk contoh yang ketiga yaitu membakar logam. Saat kita membakar logam atau besi menggunakan api, maka panas api akan berpindah ke logam, meskipun kita membakar hanya di bagian ujungnya saja. Nah, untuk contoh yang terakhir adalah setrika listrik. Setrika listrik akan memindahkan panas ke pakaian yang sedang kita setrika, sehingga pakaian yang tadinya kusut akan bisa menjadi rapi dengan adanya perpindahan panas tersebut. Ingin melakukan percobaan agar kalian lebih memahami peristiwa konduksi. Alat dan bahan yang diperlukan yang pertama sendok logam, yang kedua lilin, yang ketiga korek api, yang keempat kain, dan yang terakhir mentega. Perhatikan ya langkah kerjanya. Yang pertama, letakkan mentega pada sendok logam, pegang sendok pada jarak 5 cm dan 10 cm dari ujung sendok logam. Langkah yang kedua, nyalakan lilin, hati-hati panas ya. Nah, kemudian ambil sendok, lapisi dengan kain, lalu panasi bagian ujung sendok logam, pegang ujung lainnya sendok logam dengan kain. Dan yang terakhir, perhatikan apa yang terjadi pada mentega. Jadi hasil percobaannya setelah sendok dipanaskan di atas lilin dan sendok logam menghantarkan panas yang membuat mentega meleleh atau mencair. Kesimpulannya, sendok atau logam merupakan penghantar panas yang baik atau bisa disebut juga sebagai konduktor. Solih dan solihah, selanjutnya kita akan mempelajari penghantaran panas secara konveksi. Apa itu perpindahan panas secara konveksi? Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai perpindahan zat perantaranya, atau dapat dikatakan perpindahan panas secara aliran. Perpindahan panas secara konveksi dapat kita lihat pada saat memasak air di panci. Air yang panas terlebih dahulu adalah air yang berada di bagian bawah panci. Air tersebut mendapatkan panas dari panci yang terkena api. Kemudian, air yang panas akan naik dan yang dingin akan turun.
Begitu seterusnya peristiwa konveksi terjadi selama proses memasak air. Terdapat dua macam konveksi, yaitu konveksi alami dan konveksi paksa. Konveksi alami terjadi pada proses terjadinya angin laut dan angin darat, sedangkan konveksi paksa terjadi pada pengering rambut. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.